Robert Dubois, a world-class marksman. In his hands, anything is a deadly weapon. Dubois. Same answer as the last time. Piss off. Halo para penikmat alur cerita dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Yang lagi dan lagi masih ditemenin sama Mas Bro nih, yang kali ini akan merecap alur cerita dari film Suicide Squad 2021. Dimana para narapidana yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang unik akan diberikan tugas hidup dan mati oleh orang yang bernama Amanda Waller, yang diperankan oleh Viola Davis. Ini orangnya. Dan gak perlu berlama-lama lagi, ambil makanan, minuman, cemilan, besarkan volume HP kalian, dan inilah ceritanya. Selamat datang di neraka alias Bel Air, penjara dengan angka kematian tertinggi, di mana penjahat super terburuk berkumpul dan rela melakukan apa saja untuk keluar, bahkan bergabung dengan Force X yang super rahasia. 3 hari sebelum misi bunuh diri untuk memasuki sebuah pulau yang berisikan ribuan tentara terlatih, Waller mengunjungi sel di mana seorang pria kulit hitam yang bernama Robert Dubois alias Bloodsport yang diperankan oleh Idris Elba. Robert Dubois, a world-class marksman. Waller menginginkan Bloodsport bergabung dengan tim Suicide Squad yang ia ciptakan untuk memasuki pulau yang berisikan fasilitas ilmiah yang dinamai Project Starfish. Karena menolak tawaran bergabung dengan tim Suicide Squad, Waller mengancam Bloodsport menggunakan anaknya yang sebelumnya anak dari Bloodsport mencuri jam tangan yang bisa menonton TV. Karena anak Bloodsport sudah berusia 16 tahun, maka di hadapan hukum Amerika, anak berusia 16 tahun sudah bisa dimasukkan ke dalam penjara dewasa. You're threatening my fucking door! I'm protecting this country. Karena tak ingin anaknya masuk penjara, mau gak mau Bloodsport bersedia untuk bergabung sebagai tim Suicide Squad Kloter B. Bloodsport akan ditemani oleh Peacemaker yang diperankan oleh John Cena, dan King Shark diperankan oleh dan didubbing oleh the one and only Rambo alias Sylvester Stallone dan Steve Edge. Lalu Ratcatcher 2 diperankan oleh Daniela Melchior, dan Polka Dot Man diperankan oleh David. He does. He throws polka dots at people. Kita juga akan diperankan oleh tim A Suicide Squad yang diisi oleh Brian Durlin alias Savan yang diperankan oleh Michael Rooker, dan Kapten Boomerang diperankan oleh Jai Courtney, Blackguard diperankan oleh Pete Davidson, Mongal diperankan oleh Mei-Ling, Javelin diperankan oleh Flula Burke, Harley Quinn diperankan oleh Margot Robbie, TDK diperankan oleh Nathan Fillion, Whistle diperankan oleh Sean Gunn, dan yang dipimpin oleh Colonel Fleck yang diperankan oleh Joel Kinnaman. Yo, they turned me into a werewolf? Yo, let me out. I do not fuck a werewolf, bro. Tugas hidup dan mati dari Waller adalah memasuki wilayah Corto Maltese, negara yang berada di lepas pantai Amerika Selatan, yang selama 100 tahun terakhir negara tersebut dipimpin dengan keras oleh keluarga yang bernama keluarga Herrera. Tapi baru-baru ini Jenderal Silvio Luna dan Mayor Jenderal Mateo Suarez mengambil alih kekuasaan, dan seluruh keluarga Herrera dijatuhi hukuman gantung. Task Force X, come in. Are you there? Tugas para Suicide Squad adalah untuk menghancurkan fasilitas ilmiah yang di dalamnya berisikan Project Starfish. Kita juga akan diperlihatkan bagaimana tim Suicide Squad Kloter A direkrut oleh Amanda Waller, di mana Amanda Waller mengunjungi sel Brian Durlin alias Savan. Berbeda dengan Bloodsport yang mengikuti permainan Amanda Waller demi anaknya, Savan ikut dengan tim lucu bentukan Amanda Waller demi dikuranginya masa tahanan di penjara. Explosive device in the base of your skull. Good dog. We are a black ops unit, meaning nothing. Dan sebelum Savan dan para tahanan lainnya dilepas di luar tahanan, Waller menanamkan microchip di seluruh kepala para Suicide Squad. Jika mereka berusaha melarikan diri, maka isi kepala mereka akan bercacaran karena ledakan bom microchip. Lalu Savan juga diperkenalkan oleh Colonel Fleck dan juga tim Suicide Squad yang katanya super hebat. Dan singkatnya, tim yang dipimpin oleh Colonel Fleck tiba di tengah pantai Corto Maltese menggunakan helikopter. Di mana seluruh tim dari Colonel Fleck melompat dari helikopter dan berenang sampai ke bibir pantai secara diam-diam.
Tololnya, tak ada yang memberitahu bahwa Weasel musang yang nggak bisa berenang dan Weasel mati karena nggak bisa berenang. Lagi-lagi tim A apes karena Blackguard adalah pengkhianat. Tololnya lagi, Blackguard dengan gembira memberitahu para militer di sana posisi mereka bersembunyi. Dan jebret, wajah Blackguard hancur di bidik militer dari semak-semak hutan. Keadaan semakin kacau. Bagi Waller, misi harus selesai apapun keadaannya. Lagi-lagi emang tim tolol. Harley meluncurkan roketnya ke tengah para militer. Seenggaknya, kita diperlihatkan kekuatan TDK alias anak yang bisa melepas. Mirip seperti karakter Buggy di One Piece yang memakan buah bara-bara Nomi. Buah yang hebat dimakan oleh orang kocak. Ya beginilah TDK. Kekuatan yang menurut gue unik, tapi digunakan oleh orang kocak dan jadilah begini. Lagi dan lagi, mungkin Mongal mempunyai kekuatan ekstra yang bisa mengobok-obok satu buah helikopter. Tapi ya gini, percuma kalau tolol kayak gini. Nah, gara-gara ulah Mongal sembarangan mengocok-kocok helikopter, Kapten Boomerang jadi ketimpa helikopter plus teriakan Spartan dari Mongal. Semakin kacau mungkin hanya Javelin yang sedikit waras, tapi tim udah amburadul. Javelin pun terkena beberapa peluru di badannya. Mungkin pada yang nanya, kemana nih si Brian Durlin alias Savan yang di awal film terlihat keren dan misterius? Jawabannya, Savan udah kena mental melihat seluruh tim konyol habis dilumat musuh tanpa perlawanan berarti. Makanya, Savan melarikan diri berbalik arah ke laut. Tapi sayang, sesuai perjanjian Waller, tak ada yang boleh kabur, maka kepala Savan diledakkan. Lanjut di mana tim B yang dipimpin oleh Bloodsport memasuki wilayah Corto Maltesa, di mana tim dari Bloodsport sedikit lebih pintar. Mereka lebih memilih masuk ke tengah-tengah hutan dan mengurangi konfrontasi dengan musuh. Mereka pun harus memilih berkemah di tengah hutan, di mana saat berkemah hal-hal unik terjadi seperti Polka Dot Man terlihat mengeluarkan totol-totol polka dotnya dan King Shark hampir saja menelan Ratcatcher 2. Di sisi lain, Waller mendapatkan sinyal dari Rick Flag yang menandakan Rick Flag masih hidup, dan Bloodsport dan tim mendapatkan misi tambahan untuk menyelamatkan Rick Flag. Mereka semua pun bergerilya memasuki kamp musuh. Satu demi satu musuh dibunuh tanpa suara. Dan ternyata para militer yang mereka bunuh satu persatu adalah kelompok yang menyelamatkan Rick Flag dari militer Jenderal Silvio. Are you drinking tea? Camp tersebut milik Sol Solaria, pemimpin perjuangan kemerdekaan yang seluruh pasukannya dibantai oleh Bloodsport dan kawan-kawan. Maka untuk ganti rugi atas kekacauan yang dibuat The Boys CS, mereka semua harus menggulingkan Luna Suarez dari tahta kerajaannya. You are making a big mistake throwing me down here. Scene berganti di mana Harley Quinn yang masih hidup dibawa ke kediaman Luna, yang ternyata Luna Suarez sangat mengagumi Harley Quinn yang berakhir dengan olahraga malam dan dibunuhnya Luna oleh Harley Quinn. You were real pretty and all. Kita juga diberi informasi tentang Polka Dot Man yang ternyata doi adalah korban eksperimen superhero oleh ibunya yang seorang ilmuwan di Star Lab. Nyokap dari Polka Dot Man terobsesi menjadikan Polka Dot Man dan saudaranya menjadi superhero yang mengakibatkan saudaranya mati dan hanya Polka Dot Man yang bertahan dengan virus antar dimensi di tubuhnya. Lanjut di mana Du Bois dan kawan-kawan menuju ke sebuah klub malam yang bertujuan menculik ilmuwan yang bertanggung jawab atas proyek Starfish. Dia bernama Tinker. Pengintaian Tinker bersamaan dengan seluruh tentara yang mencari orang Amerika di klub malam tersebut, dan Du Bois dan tim terpecah menjadi dua. Du Bois dan Peacemaker menjadi tumbal dan tertangkap militer, sedangkan Ratcatcher 2 dan Polka Dot Man membawa Tinker. Di tengah perjalanan, mereka berhasil bersama-sama kembali setelah Du Bois dan Peacemaker kabur hanya dengan satu serangan. Maka sebelum memasuki tempat proyek Starfish berada, mereka semua harus menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu. You were gonna.
Singkatnya, kita akan diperlihatkan Dubois dan kawan-kawan merencanakan penyelamatan Harley Quinn dengan cara menyelundup ke tempat di mana Harley Quinn dipenjara. Tetapi ternyata Harley Quinn udah bebas dengan santuy dengan caranya sendiri. Dan kita memasuki scene terakhir di mana Suicide Squad pimpinan Dubois plus tambahan tenaga dari Harley Quinn memasuki lingkungan terlarang, yaitu pusat di mana Starfish dikembangbiakan. Memasuki wilayah Starfish, Dubois berhasil berkat Tinker sebagai orang yang bertanggung jawab di lab tersebut. Flag dan Ratcatcher 2 melihat kenyataan bahwa Project Starfish adalah proyek aib bagi pemerintah Amerika, di mana Starfish direbut oleh Tinker dan dikembangbiakan agar pemerintah Cina dan Amerika takut oleh tirani Silvio Luna. Illegal experiments here in Jotunheim, and they hired me. Baby dari Starfish mempunyai kekuatan, yaitu menjadikan manusia sebagai zombie yang bisa dikendalikan oleh induknya. Setelah mendengarkan bahwa Project Starfish berawal dari kebodohan pemerintah Amerika yang kenyataannya alien tersebut dibawa oleh astronot Amerika, Flag berencana mengambil bukti video rekaman dan ingin menyebarkannya melalui media. This isn't personal. Holding a gun on me is pretty fucking personal. Namun sayang, ide tersebut bertentangan dengan Peacemaker yang menurut Peacemaker, jika video tersebut tersebar, pemerintah Amerika menjadi lemah di mata dunia dan akan mudah dihajar oleh musuh-musuhnya. What a joke. Peacemaker dan Flag pun bertarung sampai Flag harus mati di tangan Peacemaker. Dan boom! Ledakan bom yang dipasang lebih cepat dari settingan yang direncanakan. Bloodsport, Harley, dan Polka Dot Man jatuh perlahan dari reruntuhan. Sampai di mana Dubois jatuh tepat di mana Peacemaker akan membunuh Ratcatcher 2. I told you that information can't get out. Fuck! Di sini terjadilah adu mekanik antara Dubois versus Peacemaker, di mana peluru Dubois mampu menembus peluru dari Peacemaker dan duel antar mekanik dimenangkan oleh Dubois. King Shark yang terlempar keluar dari atas bangunan lab jatuh tepat di depan mata Mateo Suarez, di mana King Shark langsung melahap Mateo mulai dari bagian kepala dan seluruh bangunan lab hancur. Starfish pun mengamuk dan keluar dari kandangnya. Starfish mengeluarkan ribuan babinya ke segala arah yang menyebabkan seluruh tentara Mateo Suarez menjadi zombie tak bernyawa. Sekarang tinggal Dubois, Harley, Ratcatcher 2, dan King Shark berhadapan dengan Starfish, di mana Starfish menggeprek Polka Dot Man sampai mati. I'm a motherfucking super. Dan kekuatan pengendali tikus Ratcatcher 2 mampu menggerogoti Starfish dari dalam dan mengalahkan Starfish. Di sini, Dubois, Ratcatcher 2, King Shark, dan Harley terbebas dari Waller karena Dubois bernegosiasi dengan Waller untuk tidak meledakkan kepala mereka. Jika tidak, Dubois akan mengirimkan video para astronot Amerika yang membawa Starfish ke bumi. Dubois dan kawan-kawan bahkan masuk berita utama di TV, dan anak dari Dubois udah nggak marah lagi ke bapaknya. Bahkan dirinya bangga di depan teman-temannya dan menyebut ayahnya sebagai pahlawan. Dan terima kasih telah bergabung dan setia bersama Mas Bro di channel Ceritain Dong. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini untuk bersama-sama kita bangun channel ini agar lebih baik lagi ke depannya.